Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ahmad Santoso, Aini, Anggun, Bagas, Muhammad Iqbal, Jihan. Oke, hadir semua ya. Bagaimana semangat untuk belajar hari ini? Semangat, pintar. Nah, sudah pada sarapan semua belum? Loh, ada yang belum? Kenapa belum? Waduh, kesiangan. Kenapa kesiangan? Pasti begadang tadi malam ya? Duh. Ini adalah contoh perilaku yang tidak baik ya anak-anak. Jangan ditiru dan jangan keseringan begadang. Ingat kata Rhoma Irama, tidak ada gunanya. Kenapa Bu sarapan itu penting? Ya penting dong. Kenapa penting? Salah satunya adalah untuk menjaga stamina kalian saat belajar. Agar apa? Agar konsentrasi, agar fokus. Apalagi nanti Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita bahas hari ini. Dan kalian tidak lemas, tidak mengantuk saat belajar. Nah, kalau keseringan seperti itu, sering begadang dan akibatnya kesiangan, pasti ada yang tidak membawa buku. Coba, mana bukunya? Coba dikeluarkan, buku cetak dan buku tulis kalian. Ibu periksa. Ya, bagus. Diletakkan di atas meja. Pintar. Nah, begitu ya. Kalau kalian siap belajar, buku dan alat tulisnya diletakkan di meja. Pakaiannya harus rapi. Oke, sip. Nah, minggu lalu kita telah membahas mengenai negosiasi. Nah, hari ini kita juga masih membahas materi tentang negosiasi. Ada yang masih ingat minggu lalu apa itu pengertian negosiasi? Ada yang bisa menjawab? Iya, Bagas silakan. Pintar. Ya, Ibu tegaskan sekali lagi, negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan antara pihak satu dan pihak lainnya secara berunding guna mencapai kesepakatan atau persetujuan dari hasil keputusannya. Itu adalah pengertian negosiasi. Nah, bagaimana tujuan negosiasi tersebut, Bu? Iya, tujuan negosiasi itu hampir sama seperti pengertian tadi, adalah yang pertama untuk mencapai kesepakatan. Kemudian tujuannya adalah mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, yang terakhir adalah tujuannya untuk memperoleh atau menginginkan sesuatu dari pihak lain. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dari negosiasi. Nah, ciri-ciri negosiasi ini ada 5 jenis. Ibu tuliskan, tolong diperhatikan. Ciri-ciri negosiasi. Yang pertama adalah mencapai kesepakatan. Yang kedua, adanya rencana yang belum terjadi. Yang ketiga, saling menguntungkan. Yang keempat, sarana mencari solusi. Dan yang kelima, melibatkan kedua belah pihak. Nah, ini adalah
ciri-ciri dari negosiasi. Yang pertama, mencapai kesepakatan. Nah, di dalam negosiasi itu memang perlu dan harus mencapai kesepakatan setelah kedua belah pihak berunding. Nah, disitulah keputusan akhirnya harus mencapai kesepakatan atau persetujuan. Nah, yang kedua, adanya rencana yang belum terjadi. Jadi di dalam negosiasi itu tidak ada rencana sebelumnya. Jadi memang dilakukan ya tidak direncanakan seperti itu kan. Bisa dikatakan spontan lah seperti itu. Jika dalam negosiasi itu sudah ada rencana, itu berarti bukan negosiasi. Yang ketiga, saling menguntungkan. Nah, antara pihak satu dan pihak lain ini harus sama-sama saling menguntungkan dan tidak ada antara pihak ini yang rugi atau merasa dirugikan gitu, tidak ada. Jadi sama-sama saling menguntungkan, saling mendapat perolehan keputusan yang baik dari hasil berunding tersebut. Yang keempat, sarana mencari solusi. Nah, inilah ciri-ciri dari negosiasi yang keempat, yaitu sarana mencari solusi. Jadi apabila kalian terdapat suatu masalah atau ada konflik gitu ya, negosiasilah tempatnya gitu. Antara pihak satu dan pihak lain ini berkompromi dan berunding gitu, bagaimana mencari jalan keluarnya, mencari jalan tengahnya, dan mencapailah suatu persetujuan atau hasilnya menjadi kesepakatan. Nah, yang kelima adalah melibatkan kedua belah pihak. Ya, tentu saja dalam negosiasi ini melibatkan kedua belah pihak. Tidak ada bernegosiasi dengan sendirinya, pasti melibatkan kedua belah pihak. Nah, dari ciri-ciri negosiasi ini, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua mengenai ibu yang sudah paham semua yang tadi ibu jelaskan? Sudah, pintar. Kalau begitu coba ibu bertanya kepada yang di belakang, coba. Iya, Iqbal, coba tadi ibu telah menjelaskan ciri-ciri negosiasi. Ada berapa? Iya, pintar. Ada 5. Yang pertama apa? Mencapai kesepakatan. Benar, mencapai kesepakatan. Yang kedua sebelahnya adanya rencana yang belum terjadi. Pintar. Yang ketiga, saling menguntungkan. Cakep. Yang keempat, sarana mencari solusi. Dan yang terakhir adalah melibatkan kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihaknya? Kedua belah pihak yang bernegosiasi. Jadi intinya, kata kuncinya adalah negosiasi ini seperti proses tawar-menawar ya, berunding gitu. Mereka mencari solusi dan akhirnya mencapai suatu kesepakatan dan persetujuan. Itulah negosiasi. Oke? Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, coba kalian buka buku cetaknya. Lihat di halaman 119. Ya, di kegiatan 1 itu ada 4 soal. Kalian jawab, ini untuk tugas di rumah. Kerjakan di rumah di buku latihan ya. Oke. Minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita bahas sama-sama dan dikumpul dan dinilai oleh ibu. Oke? Iya. Sebelum ibu akhiri pelajaran hari ini, ibu berpesan pada kalian tetap menjaga kesehatan, semangat belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan karena virus ini masih berada di sekitar kita. Oke, semangat. Ibu cukupkan hari ini. Terima kasih anak-anak yang telah semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.